siapa sebenarnya tokoh di balik kebangkitan ekonomi Cina dari negeri tertutup ke raksasa ekonomi dunia. Pada pertengahan abad ke-20, Tiongkok Cina adalah negara yang sangat tertutup, penuh gejolak internal, dan memiliki perekonomian yang stagnan akibat perang, revolusi, serta kebijakan sentralistik yang keras. Namun dalam rentang waktu kurang dari 5 dekade, negara ini berubah secara drastis menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, menyusul Amerika Serikat sebagai pusat produksi dan teknologi global. Transformasi luar biasa ini bukan hasil kebetulan atau sekadar kekuatan pasar bebas, melainkan buah dari visi dan keputusan politik strategis sejumlah tokoh utama. Di antara mereka, satu nama muncul sebagai arsitek paling berpengaruh dalam mengarahkan kebangkitan ekonomi Tiongkok, Deng Xiaoping. Latar belakang, warisan Mao Zedong yang problematis. Untuk memahami pentingnya peran Deng Xiaoping, kita harus melihat latar belakang warisan yang ia terima. Mao Zedong, pendiri Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, membentuk sistem pemerintahan komunis yang sangat ketat. Melalui program seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan, Mao mencoba mempercepat industrialisasi serta membersihkan masyarakat dari elemen kapitalistik dan borjuis. Namun, program-program ini justru menimbulkan bencana kemanusiaan. Lompatan Jauh ke Depan menyebabkan kelaparan besar dan kematian puluhan juta jiwa, sementara revolusi kebudayaan memicu kekacauan sosial, persekusi intelektual, dan hancurnya institusi pendidikan serta produksi. Ketika Mao wafat pada tahun 1976, Tiongkok berada dalam keadaan stagnan dan terisolasi secara ekonomi. Deng Xiaoping, reformis diam-diam yang visioner. Deng Xiaoping tidak menduduki jabatan tertinggi secara formal seperti presiden atau sekretaris jenderal partai, namun ia adalah figur paling berpengaruh setelah era Mao. Dengan pendekatan pragmatis dan gaya kepemimpinan yang efisien, Deng membawa perubahan paradigma mendalam melalui slogan terkenalnya, "Tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, selama ia bisa menangkap tikus." Artinya, ia mementingkan hasil nyata daripada ideologi semata. Pada tahun 1978, Deng mengambil alih kekuasaan efektif dan mulai meluncurkan rangkaian reformasi besar yang dikenal sebagai Reformasi dan Keterbukaan, Gaige Kaifang. 1. Pembukaan terhadap dunia luar. Deng menyadari bahwa Tiongkok tidak akan berkembang jika tetap terisolasi. Ia mulai membuka diri terhadap investasi asing dengan membentuk zona ekonomi khusus ZEKI di kota-kota pesisir seperti Shenzhen, Zhuhai, dan Xiamen. Kawasan ini menjadi laboratorium ekonomi pasar terbuka, memungkinkan perusahaan asing berinvestasi dan mendirikan pabrik dengan keuntungan tertentu, sambil tetap berada di bawah kontrol negara. Langkah ini mengejutkan dunia internasional. Shenzhen, yang dahulu hanya desa nelayan kecil, berkembang pesat menjadi salah satu pusat teknologi global. Investasi dari Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa mulai mengalir ke Tiongkok, membawa teknologi dan akses pasar yang vital. 2. Deregulasi pertanian dan insentif pasar. Di sektor pertanian, Deng memprakarsai sistem kontrak tanggung jawab rumah tangga yang memungkinkan petani mengelola lahan milik negara, tetapi dengan insentif produksi dan keuntungan pribadi. Ini adalah bentuk privatisasi terselubung yang terbukti sangat efektif. Hasilnya luar biasa. Produktivitas pertanian meningkat pesat, kelaparan berkurang drastis, dan surplus pangan mulai tercapai. Petani yang dulunya miskin, kini mulai memperoleh pendapatan yang layak dan menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi domestik. 3. Peran negara dalam kapitalisme gaya Tiongkok. Meski membuka diri terhadap pasar dan investasi, Deng tidak membubarkan sistem komunis. Ia justru menciptakan sistem sosialisme dengan karakteristik Tiongkok
yakni perpaduan antara kontrol politik komunis dengan kebijakan ekonomi kapitalis. Perusahaan milik negara masih dominan di sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, dan pertahanan. Namun sektor swasta tumbuh subur di bidang manufaktur, retail, dan teknologi. Negara memberikan kebebasan terbatas tetapi terukur kepada pelaku pasar, sembari tetap mengontrol arah makroekonomi. Tokoh pendukung di era Deng. Deng Xiaoping tidak bekerja sendirian. Ia didukung oleh para teknokrat dan ekonom muda, seperti Zhao Jiang, Hu Yaobang, dan Jiang Zemin yang membantu mengimplementasikan kebijakan secara teknis dan administratif. Zhao Jiang misalnya adalah arsitek reformasi ekonomi di wilayah pedesaan dan kota. Ia juga dikenal berpandangan reformis dalam hal politik, meskipun kemudian disingkirkan setelah tragedi Tiananmen tahun 1989. Peninggalan Deng dan arah selanjutnya. Ketika Deng meninggal dunia pada tahun 1997, Tiongkok sudah mengalami transformasi drastis. Ia meninggalkan landasan kokoh bagi pertumbuhan ekonomi 2 digit yang akan berlanjut selama 2 dekade berikutnya. Dalam waktu kurang dari 15 tahun setelah kebijakannya dimulai, ratusan juta warga Tiongkok keluar dari garis kemiskinan. Kepemimpinan setelahnya, seperti Jiang Zemin, Hu Jintao, dan Xi Jinping, melanjutkan serta mengadaptasi visi Deng. Jiang memperluas peran sektor swasta, Hu menekankan pembangunan berimbang dan keberlanjutan, sementara Xi menegaskan kembali peran Partai Komunis dalam mengontrol ekonomi dan sosial. Perbandingan dengan negara lain. Reformasi Deng Xiaoping sering dibandingkan dengan reformasi di negara-negara lain, seperti Uni Soviet yang mencoba liberalisasi lewat perestroika dan glasnost di bawah Mikhail Gorbachev. Namun, perbedaan utama terletak pada stabilitas politik. Deng menolak demokratisasi politik ala Barat dan memilih tetap mempertahankan otoritarianisme partai demi kestabilan nasional. Hal ini, meskipun kontroversial dari sudut pandang HAM dan kebebasan sipil, memberikan kestabilan jangka panjang yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi pesat. Kesimpulannya, Deng, arsitek modernisasi. Kebangkitan ekonomi Tiongkok tidak lepas dari tokoh sentral bernama Deng Xiaoping. Dengan visi pragmatis dan strategi bertahap, ia mengubah negara yang tertinggal menjadi raksasa manufaktur dan ekonomi global. Ia berani menentang ortodoksi komunis tanpa menanggalkan kekuasaan partai dan menciptakan model unik yang disebut kapitalisme otoriter ala Tiongkok. Warisan Deng bukan hanya soal angka-angka pertumbuhan atau surplus perdagangan, tetapi juga soal bagaimana ia membuktikan bahwa reformasi ekonomi bisa terjadi tanpa reformasi politik. Ia menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus meniru model Barat, dan bahwa jalan Tiongkok bisa berdiri sendiri dengan ciri khasnya yang kuat. Hingga hari ini, banyak kebijakan ekonomi Tiongkok masih berakar pada visi Deng Xiaoping. Meski tokoh-tokoh setelahnya membawa nuansa baru, tidak ada yang bisa mengabaikan fakta bahwa arsitek sejati kebangkitan ekonomi Tiongkok adalah sosok yang pernah berkata, "Untuk menjadi kaya adalah sesuatu yang mulia."